Oke, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya. Hari ini kita bisa bertatap kembali. Tadi opening, sekarang kita bisa bertatap kembali untuk eh, kembali ke pembelajaran matematika ya, kayak gitu. Oh ya, sebelumnya di sini Ustazah tadi sempat share screen. Oke, sebentar. Nih. Kemarin kita sebenarnya sudah mempelajari yang namanya trigonometri ya, sambil mengingat kemarin itu ada yang namanya kita awalan itu perbandingan sisi segitiga kayak gitu. Kemudian apalagi itu sudut-sudut berelasi dan identitas trigonometri. Mungkin ini kan kita sudah beberapa hari, 2 pekan liburan. Nah, kita akan yang namanya mengingat dulu sebelum kita masuk ke aturan sinus, aturan kosinus maupun luas segitiga kayak gitu. Jadi kita akan mempelajari 3 ini. Jadi ini ketika kita, terutama yang luas segitiga ini ya, ketika kita punya dulu ya, segitiga, mencari luas segitiga itu kan kita pakai setengah kali apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat yuk? Ada yang masih ingat luas segitiga gitu? Setengah kali apa kali apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2 atau bisa setengah kali alas kali tinggi. Nah, ternyata di trigonometri ini untuk menghitung luas segitiga itu kita bisa tidak memakai yang itu alas kali tinggi dibagi 2. Kita bisa pakai yang lain gitu. Yaitu dengan aturan dari trigonometri gitu. Jadi kita akan menghitung memakai sinus dari suatu sudut gitu. Misalkan selain itu nanti luas segitiga di sini kita bisa menggunakan sisi-sisinya gitu ya. Jadi misalkan diketahui sisinya, 3 sisinya itu diketahui, tapi kita tidak tahu tingginya yang mana gitu. Kalau alas kan mungkin tahu, kita tidak tahu tingginya, kita cari nanti gitu. Oke, lanjut. Ini sepertinya agak nge-lag ya tadi Ustazah. Oke, lanjut aja. Di sini terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya. Ini tadi ada berapa ya? Ada Yasmin, ada Hani, Safa, Ara, Tasya, Cida, Hanum, Nada, Tiwi, Natasha, Hanan, Shirley, kemudian ada Ani, Erika gitu. Tadi Ustazah sempat lihat ada nama yang tidak umum gitu di di IPS 3 itu. Nggak tahu ya, mungkin ada IPS 2 atau IPS 1 yang nyoba ngeklik gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Sekarang kita ke di sini aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Oke, sebelumnya kita, oh ya, ini share screen sudah kan sudah tampil ya? Udah, Bos. Oke, nah, oke, sambil mengingat. Kemarin ketika kita punya segitiga siku-siku ya, kita punya segitiga siku-siku di B misalkan. Di sini ada A, sini ada C, A, B, C ya. Misalkan di sini sudut alfa gitu. Perbandingan ya, trigonometri itu kan perbandingan sisi segitiga siku-siku ya kurang lebih. Jadi kita misalkan punya di sini kan ada sinus, kemudian ada apa lagi kemarin? Ada yang masih ingat? Apa lagi selain sinus atau disingkat sin? Apa lagi? Sinus ya, kosinus atau bisa kita singkat dengan cos. Kemudian ada lagi yang namanya tangen ya. Kita singkat dengan tangen. Nah, ini misalkan selain ini nanti ada perkembangan lagi, ada yang namanya
kosekan gitu ya, kosekan atau bisa apa namanya, disingkat dengan kosek gitu, atau bisa juga dengan CSC gitu. Kemudian ada lagi yang namanya sekan gitu ya, sekan biasanya disingkat dengan SEC gitu ya. Kemudian tangan ada lagi kotangan bisa disingkat dengan CTG gitu ya. Nah, misalkan sinus alfa, jadi sin dari sudut alfa, ini didefinisikan dengan kemarin apa? Sin demi gitu ya. Sin demi. De itu adalah sisi di depan sudut alfa. Berarti di sini. Jadi sisi apa? BC. Itu kan tadi, sebentar ini sudah hapus dulu sambil mengingat. Tadi sin alfa itu adalah demi. Depan dibagi miring. Sisi depan alfa, berarti tadi sisi depannya alfa adalah BC gitu. Kemudian sisi miring ya, jelas ya sisi miring itu yang hipotenusa ini AC kayak gitu. Ini kalau nanti hurufnya berubah ya berubah loh ya gitu. Intinya sin alfa itu adalah demi, sin demi. Kalau cos alfa itu adalah kosami gitu. Kalau dulu ustazah itu apa namanya menghafalnya itu kadang sin dering gitu. Ring, miring nah kayak gitu. Kita boleh pakai sin dering atau kosaring atau sin demi ya monggo terserah. Sekarang kosami, kos alfa sama dengan samping bagi miring. Nah, berarti di sini adalah sa itu adalah sisi di samping sudut alfa yaitu yang sisi ini, sisi AB ini. Kayak gitu. Berarti saya ini adalah AB dibagi miringnya yang AC gitu. Lagi kalau tangan alfa, ada yang masih ingat tangan alfa itu apa ya namanya jembatan keledainya apa? Tan apa dibagi apa? Ada yang masih Depan ingat? Apa-apa? dibagi samping. Iya, Depan dibagi depan samping. dibagi samping, tan desa gitu ya. D, aduh susah sekali nih. Desa. Nah, depan dibagi samping. Berarti depannya sini, BC dibagi dengan sampingnya AB kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa ini kalau alfanya di sini ya. Kalau ternyata alfanya yang di sini gitu ya, nanti beda lagi gitu. Misalkan di sini ada beta lah, ada beta di sini. Nah, berarti di sini misalkan kita pengen cari tahu sin beta. Sin beta ya tetap sama demi. Depan dibagi miring. Tapi depannya yang mana? Kita lihat betanya kan di sini. Betanya di sini. Berarti depannya adalah yang AB, sisi depannya. Sudut beta adalah AB itu. Dibagi dengan miringnya tetap ya AC. Gitu. Kemudian kalau yang cos beta tetap sama ya, sami. Samping dibagi miring, tapi sampingnya itu adalah yang mana? Sampingnya sudut beta itu adalah yang di sini gitu, yang BC. Kemudian miringnya tetap sama AC gitu dan seterusnya ya. Kemudian untuk tadi ada lagi yang namanya kosekan gitu. Kosekan itu sebenarnya adalah asal mulanya dari sin ini. Kosekan itu sin gitu. Oh ya ini jangan lupa bisa kosekan alfa itu sama dengan sin alfa gitu. Kalau yang sekan itu adalah cos alfa. Kemudian kalau yang kotangan alfa itu adalah tan alfa gitu. Nah, berarti kalau di sini kalau sin alfa itu kan demi. Nah, 1/demi. Nah, seperti ini. Alias bisa kita jadikan dengan mi per de gitu. Jadi miring dibagi depan, sisi depan kayak gitu. Kalau yang di sini berarti 1/sami gitu kan. Sami berarti bisa kita jadikan dengan mi per sa kayak gitu. Kalau yang ini 1/tangan tadi 1/d ya. Berarti bisa kita jadikan sa/d. Kok bisa kayak gini Ustazah? Ya jadi gini, ketika kita punya misalkan kita punya yang langsung ada bilangan lah 1/2/3 gitu ya. Ini kan bisa kita ubah menjadi 1 diapain? 1 dikalikan ya. Ketika kita punya mungkin gini aja, ini bukan 1, misalkan 4/5 lah, 4/5 dibagi 2/3. Nah, masih ingat dulu
Ustazah lupa ya SMP apa SD, ketika ada pecahan dibagi pecahan, ini kan bisa kita ubah menjadi perkalian, yaitu 4/5 dikali dengan ini dibalik 3/2 kayak gitu. Sama juga ya dengan ini, 1 per demi, nah ini kan hasilnya 1 itu kayak 1/1, boleh ditulis 1/1 gini kan, sama aja ya. Ini kan bisa kita ubah menjadi 1/1 dikalikan mi per de, kayak gitu. Sehingga jadi yang ini, kayak gitu. Itu ya, bisa dimengerti ya. Oke, itu kita mengingat terkait dengan sin alfa itu sin demi, kosami, tan desa, kayak gitu. Kemudian kalau kita coba mengingat yang lain coba. Sebentar, ini Ustazah stop share dulu. Oke. Sebentar ya. Oke, kita coba mengingat yang lain. Ada yang masih ingat apa namanya nilai dari sinus berapa ya? Sinus jangan 30 dulu, 0 dulu, sinus 0 derajat. Ada yang masih ingat? Nah, sin 0 derajat nilainya berapa? Kemarin yang ada lagu apa itu? Ustazah lupa. 1/2. Apa? Yang Sin 0 1/2 derajat. itu. Sin 0 derajat berapa? Yang 1/2 Oh, itu. akar 0. Iya Oh, bukan salah. itu gini. Jadi kan ada beberapa sudut istimewa ya. Jadi ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, dan ada yang namanya terakhir 90 derajat. Kayak gitu. Nah, ini memiliki nilai-nilai sudut yang apa namanya istimewa. Maksudnya istimewa itu angkanya agak bagus lah kayak gitu. Nggak komanya nggak terlalu banyak dan bisa misalkan bilangan meskipun dia bilangan irasional gitu ya kayak akar-akaran kayak gitu. Nah, kalau sin 0 tadi ada yang menyebutkan setengah ya. Nilai sinus yang hasilnya setengah itu adalah 30. Nah, jadi ini setengah itu ada di sini. Jadi sin 30 itu adalah setengah gitu. Kemudian ada tadi ada yang nyebutin setengah akar 2. Itu nilai sinus 45. Setengah akar 2. Oke, penulisannya yang setengah akar 2 kayak gini. Ini setengah kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi 60 derajat. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi maksudnya gimana? Tadi kan kita mainnya di sin alfa. Nah, alfa ini kan sudut. Misalkan dia sinus 60 derajat, hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah setengah akar 3. Kayak gitu maksudnya. Maksud Ustazah seperti itu. Kemudian sin 0 itu nilainya juga 0 gitu. Sin 90 nilainya adalah 1. Kalau yang cosinus tinggal dibalik, ini dibalik. Berarti mulai dari sini. Cos 0 itu 1, kemudian cos 30 itu ini kebalikannya. Sinus setengah akar 3. Kemudian cos 45 itu tetap ya sama setengah akar 2. Kemudian cosinus 60 di sini sama kayak ini setengah dan cosinus 90 itu berarti ini 0 kayak gitu. Ini nilainya gitu ya. Kalau ini kan derajatnya gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu tangan. Nah, tangan itu berarti tinggal dibagi. Oh iya, Ustazah belum sampaikan ya tadi di sini. Nah, tangan tadi kan kosekan itu sepersin, sekan itu seperkos, kotangan itu sepertan. Nah, tangan itu sebenarnya adalah sinus alfa per kosinus alfa. Nah, ini menyinggung terkait dengan identitas trigonometri gitu. Terus ada lagi yang namanya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dan sebagainya kayak gitu. Tan alfa itu adalah sin per cos karena tadi D per sa gitu ya. D per mi dibagi dengan D per sa, dibagi dengan sa per mi, hasilnya adalah D per sa. Kayak gitu, lanjut. Berarti di sini adalah 0/1, hasilnya berapa? Tangan 0. Tangan 0 hasilnya juga 0. Setengah per setengah akar 3, hasilnya berapa? Di sini. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya adalah akar 3. Ini jawabannya adalah sepertiga akar 3. Ini 1/0. Nah, kalau yang ini dia
tidak ada jawabannya gitu ya. 1/0 itu kan nggak boleh, nggak bisa ya, nggak bisa. Sesuatu yang dibagi dengan 0 itu nggak bisa gitu ya. Misalkan 1000 dibagi dengan 0, nah ini nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Tidak terdefinisi gitu. Nah, di sini juga tidak terdefinisi gitu. Tapi biasanya disimbolkan dengan tak hingga. Kalau di grafik jadi dia tuh ada grafiknya gitu ya. Kalau ada grafik, sebenarnya ini ada pelajaran grafik tapi karena waktunya nggak cukup ya udahlah nggak apa-apa nggak usah. Jadi kalau sinus itu grafiknya seperti ini. Ya, kayak gelombang, ini 0 derajat di sini, kemudian di sini ada, apa namanya, 45 bukan ya, 90 derajat, kemudian di sini ada yang namanya 90 tambah 90 berapa, 180 derajat, kemudian di sini ada 270, dan sini 360, dan seterusnya. Ini kayak berulang gitu ya. Ini adalah sinus alfa gitu, ini nilainya 1, ya kan? Sinus 90 kan 1. Nah, terus kalau cos alfa grafiknya itu seperti ini. Nah, sama sih tapi mulainya dari sini. Gitu. Ini 0 derajat, ini kemudian tadi ini 0 berarti 90 derajat di sini gitu. Bedanya di situ. Ini mulainya dari sini, kalau ini mulainya dari sini. Gitu. Ini sebenarnya juga bisa sih diterusin ke sini. Nah, kayak gitu boleh. Berarti sudutnya negatif kayak gitu. Ini juga boleh diterusin ke sini. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Kalau yang tangan, nah tangan ini grafiknya agak beda. Susah sekali. Ih. Nah, grafiknya. Nah, ini ada asimtot. Tuh. Nah, ini grafiknya tangan. Nah, agak unik ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini grafiknya tangan. Ini kosinus ya. Oke. Di sini adalah dia kan tak terhingga ya, nilainya nggak ada gitu ya. Ini sebenarnya itu mendekati terus tapi nggak pernah menyentuh. Dulu Saudara pernah kan ya sampaikan terkait dengan asimtot. Jadi dia mendekati terus tapi nggak pernah menyentuh kayak gitu. Nggak pernah bertemu kayak gitu. Di sini berarti adalah 90 derajat kayak gitu. Itu kita sambil mengingat terkait dengan nilai-nilai ini ya. Kita mengingat aja sampai 30 menit ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini apa namanya? Sudah ya kita sambil mengingat tadi. Sekarang kita akan masuk ke aturan sinus maupun aturan kosinus gitu. Oke, sudah ambil ini dulu. Jadi aturan sinus maupun aturan kosinus itu tadi kan kita pakainya kalau trigonometri itu kan segitiga siku-siku. Sekarang kita bisa pakai segitiga yang bebas. Sebentar agak ngelek ya. Oke, kok ngelek. Misalkan ini ada segitiga bebas ya ini ya. Misalkan ada A, B, C gitu ya. Ini A besar, B besar, C besar. Ini sudut ya nanti ya, sudut ya. Kemudian kalau sisi kita namai dengan huruf kecil. Ini sisi di depan sudut alfa kita namai dengan A kecil. Sudut di depan ini ya berarti di depan sudut beta kita namai B kecil dan di sini C kecil kayak gitu. Aturan sinus itu seperti ini. Ketika kita punya yang namanya apa ini? Sisi, ya sisi misalkan sisi BC ini. Kayak atau pakai A kecil, oke kita pakai ini dulu ya. A kecil aja. Sisi A. Sisi A ini ingat ya, di depan sudut alfa, sudut A gitu ya. Sin A dibagi dengan sin A. Sin A besar ini berarti sudut A ya. Ini sudut, kalau A kecil ini berarti sisinya. Itu akan sama dengan B ya. B ini sisi B ya. Berarti di depannya sisi B ini ada sudut B besar. Akan sama dengan sin B, akan sama dengan C kecil per sin C, kayak gitu. Jadi aturan sinus itu adalah seperti ini, gitu. Jadi sisi dibagi dengan sinus dari suatu sudut, ya, tapi ingat harus sama ya, ini harus di depannya ini gitu lah. Kemudian yang ini B kecil di depannya sudut beta, sudut B gitu ya, akan sama dengan C kemudian dibagi dengan sin C, kayak gitu.
harus apa namanya sama kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah sekarang kita coba ke contoh gitu ya. Mungkin ini nanti pertemuannya mungkin baru sampai sinus ya nggak apa-apa gitu. Nanti ditambah gitu. Misalkan Ustazah punya yang namanya ini saya pakai contoh ini ya. Oke. Misalkan di sini 45 derajat. Kemudian di sini ada 105 derajat. Kemudian di sini nilainya 36 kayak gitu. Oke, kita namai ya. Ini misalkan sudut A, ini B, ini C gitu. Kita diminta menentukan panjang AC gitu. Panjang AC-nya berapa gitu. AC yang mana AC? AC yang ini ya berarti. Ingat, berarti kita bisa menggunakan apa ini perbandingan. Berarti kalau sisinya AC, sudut di depannya AC adalah 45. Oke, kita bisa. Berarti nanti AC dibanding dengan sin 45 akan sama dengan, nah ini, 105. Tapi, sin 105 ya, tapi B-nya berarti di sini sisi di depannya sudut 105 ini kan AB, tapi nggak ada gitu ya. Oke, kita coba di sini dulu. Berarti di sini AC dibanding dengan sudut B ya, sin B itu akan sama dengan, kemudian di sini BC dibanding dengan sinus dari A ya. Kemudian akan sama dengan ini, apa namanya, AB dibanding dengan sin C gitu. Ini kita main huruf ya, nggak harus sama. Tapi pokoknya ini ketika gambarnya ini maka kayak ini. Ketika gambarnya kayak ini ya kita kayak gini gitu. Sesuaikan dengan gambarnya. Nah, di sini ketika kita mau mengetahui AC, kita bisa pakai sin B. Sin B-nya sin 45. Sin 45 tadi berapa sin 45? Setengah akar 2. Kayak gitu ya, yang ini. Oke. Lanjut. Kemudian selanjutnya BC. BC diketahui di sini, yaitu 36 gitu. Tapi sudut A-nya ini nggak diketahui gitu. Ya udah kita cari. Ingat ketika kita punya segitiga, bukan luas ya, jumlah sudut ya, segitiga, di dalam segitiga, jumlah sudut-sudut di dalam segitiga itu adalah 180. 180 derajat itu akan sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Berarti 180 derajat itu akan sama dengan ini B-nya 45, C-nya 105. Berapa itu kalau dijumlah? 45 tambah 105. 150. Oke. Sehingga di sini diperoleh bahwa sudut A-nya sama dengan 180 kurangi 150. Berarti 30 derajat. Berarti di sini sinus 30 derajat. Oke, kita pakai perbandingan. AC dibanding dengan tadi setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Akan sama dengan 36 dibagi sin 30. Setengah. Gitu. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini boleh. Nih. Setengah kayak gitu. Oke. Oke, tapi mungkin agak bingung. Oke, kalau agak bingung nanti langsung kita kalikan silang ya. Ingat kalikan silang. Gitu. AC kalikan setengah ya berarti setengah AC. Kemudian 36 kali setengah akar 2 gitu. Berarti AC akan sama dengan 36 kali setengah akar 2 dibagi dengan setengah ya. Nah, ini baru kita sederhanakan. Dapat 1, dapat 1. Sehingga di sini diperoleh bahwa AC sama dengan 36 akar 2. Kayak gitu. Itu untuk menentukan AC. Mudah kan? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Gimana? Yuk, salah satu bicara. Konfirmasi. Ada yang ditanyain apa enggak? Apa belum? Insya Allah tidak ada, Ustazah. Oh ya, terima kasih Hanan. Nah, sementara apa namanya belum ada pertanyaan. Oh ya, ini waktunya berakhir sampai kapan ya? Sudah lupa. Kayaknya udah ya. Kayak nggak apa-apa.
Di sini kita bahas dulu sampai sini dulu aturan sinus gitu ya. Nanti mungkin pekan depan Ustazah bahas terkait dengan aturan kosinus dan dan luas segitiga kayak gitu. Atau nanti misalkan seandainya waktunya nggak cukup, nanti Ustazah sertakan video gitu ya, video entah Ustazah dapat dari mana, entah YouTube atau Ustazah bikin sendiri, nanti kalian pelajari sendiri gitu. Nanti kalau ada yang tanyakan, boleh tanya Ustazah. Japri boleh, di grup ya boleh, monggo apa aja boleh gitu. Mungkin ini ya yang bisa Ustazah sampaikan dulu terkait dengan aturan sinus. Sambil tadi mengingat yang tadi karena waktunya juga sudah habis, nanti kalian bisa nyoba-nyoba yang lain. Insya Allah Ustazah sertakan juga bisa latihan soal gitu terkait dengan aturan sinus. Tapi mungkin nggak langsung ya karena habis ini Ustazah juga mau ngisi yang lain dulu kayak gitu. Mungkin itu aja karena nggak ada yang ditanyakan. Semoga bermanfaat sedikit kita sambil mengingat-mengingat materi yang telah lalu gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Ya, ya. Oh, ada es krim yang lewat. Ada stop recordnya ya.